This is not a good year for Johnny Somali. Di beberapa waktu lalu dia ke Jepang dan bikin rusuh Jepang. Yo, what's up? Terus dia ditangkap. Hello, what's up? What's going on? What is going on? Oh, Monkey Luffy. Japanese movie. What? English. English, please. Yeah. Thank you, guys. I love it. Thank you. Terus dia dibebasin atau dideportasi ya. Pokoknya ya dia disuruh keluar lah dari Jepang. Lu nggak boleh lagi datang ke Jepang. Dan Johnny Somali sempat berusaha untuk ngerusuh di beberapa tempat. Namun sepertinya kurang naik namanya. Kurang banyak berita masuk. Kurang banyak farm clip. Akhirnya Johnny Somali berusaha untuk ngerusuh di Korea. Dan di Korea itu dia benar-benar kacau balau banget. Tapi akhirnya dia ditangkap. Dan kali ini ada update mengenai bagaimana Johnny Somali sekarang di penjara Korea. Jadi bagaimana update dari Johnny Somali dan apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana masa depan dia di Korea? Johnny Somali, streamer yang kegiatannya adalah bikin rusuh, bikin masalah, ganggu masyarakat, ngerusak properti publik, pokoknya banyak banget deh kekacauan dia. Gue udah bahas cukup detail ya tentang bagaimana dia pertama kali ke Korea, ngerusuh apa aja, ngerusak siapa aja di video yang thumbnailnya kayak gini, buruan tonton dulu. Yang intinya dia rusuh banget, dia kacau banget, dia bikin kelakuan-kelakuan yang nyebelin kayak gini. Right to say you should never have kids. Your father was right. Your father was right. So what do you want to talk about? Swing or not? Like, gonna come up to me, bro, why are you being racist to other people in other countries? For money, for clout. I've said it many times. I don't give a Dan sepertinya Korea tidak mau membuat kesalahan yang sama dengan Jepang lakukan. Warga Korea pun juga tidak seanteng dan secuek orang-orang Jepang. Akhirnya Johnny Somali diburu di Korea dan akhirnya ditangkap. Yang singkatnya adalah dia akhirnya ditemukan sama salah satu mantan tentara kalau nggak salah. Dan bahkan special unit gitu. Ya, kunai, Somali. Kunai. Huh? Kunai. Dan habis itu dia ditangkap polisi. Somali, say something. Somali, say. Say. Tapi sebelumnya dia agak di hu dikit sih sama orang-orang. Oh. Yo. Dan iya akhirnya dia udah di penjara. Nah update-nya ternyata Johnny Somali ini nih bukan cuman dicari tapi di bounty. Iya jadi beneran ada orang yang menawarkan duit sebesar $700 kalau nggak salah buat siapapun yang bisa memberitahukan lokasi Johnny Somali di mana. Makanya nggak cuman orang-orang kayak konten kreator atau YouTuber biasa yang bikin video nantangin dia, tapi juga kelompok-kelompok preman sana katanya. Di beberapa tweet sih disebutnya kayak mafia sana lah, organized crime di sana. Yo, Johnny Somali, just know, wherever you go, if there are Korean people, you gotta watch your back. Johnny Somali, check your Instagram DM. Let's find me. Jadi bayangin orang ini itu bukan diburu sama warga biasa, diburu juga sama polisi, dan diburu juga sama mafianya. Nah gue gak tahu nih di Korea beneran ada mafianya apa enggak. Jadi gue agak-agak ragu nih. Tapi yang bounty-nya itu jelas, makanya banyak orang tertarik banget. Makanya menurut gue masuk akal dan intinya mungkin banyak orang tertarik banget untuk nyariin dia. Dan gini deh, nih aduh maaf ya, ini gue gak mau bersikap rasis, tapi ini adalah faktanya. Lu ke negara Asia, lu ke negara Korea, muka orang-orang Korea ya begitu-begitu. Elu mukanya paling beda, warna kulitnya paling beda, yang kayak elu dikit banget. Jadi ya kesempatan orang-orang untuk nemuin lu tuh gampang banget. Makanya di video sebelumnya gue bilang kan, dia tuh bikin skenario kalau dia tuh kabur ke Thailand atau udah intinya kabur dari Korea lah, udah terbang dia. Tapi tiba-tiba ada orang motoin dan nemuin dia di mana. Mungkin emang ada ya beberapa orang Korea yang jago menganalisa, jago mencari orang, jago menemukan dan lain-lain. Tapi come on man. Misalnya kayak gue deh, atau lu pada deh kabur ke Thailand gitu, kabur ke Malaysia gitu, masih agak susah kan ditemuinnya, masih mirip-mirip gitu. Ke Thailand deh atau Filipina masih agak susah gitu, masih nyaru, masih kelihatan gitu semacam fitur-fitur di fisik kita yang cukup membaur. Tapi kalau misalnya gue ke Polandia, selesai gue. Ya Johnny Somali ke Korea Selatan bikin rusuh terus di bounty.
ya selesailah dia. Dan akhirnya seperti yang tadi gue udah bilang, akhirnya dia ditemukan orang dan sudah diamankan polisi. Bahkan orang yang menemukan dia juga diamankan sama polisi. Sekali lagi gue tidak mengendorse kekerasan dan tindakan-tindakan yang kayak gini bahaya, jangan sampai melanggar hukum. Tapi ini faktanya bahwa Johnny Somali ya mendapat kekerasan dari seseorang dan akhirnya diamankan polisi, dan orang yang melakukan kekerasannya pun juga diamankan polisi ya. Ada konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang bakal kalian lakukan loh. Tapi sepertinya orang-orang Korea emang udah muak sama Johnny Somali, jadi kayak let it be kayaknya. Dan lu tahu nggak yang kocaknya? Jadi tuh dia selama di Korea tuh nggak selamanya sih, tapi beberapa hari di Korea tuh dia ditemenin sama salah satu streamer yang juga bikin rusuh namanya Gino. I was swing on that nigga right now. I was waiting for him to swing on Johnny. I was waiting, bro. I was waiting for him to do it. Gue udah bikin pembahasan dia bagaimana Gino di Thailand rusuh, tapi orang-orang Thailand itu nggak langsung kayak, woi jangan rusuh di sini loh. Jadi dia nggak bisa macam-macam, dan kurang lebih ya dia pengen ikutin jejak karirnya Johnny Somali, tapi ya gagal gimana gitu. Dan dia hoki atau gimana gue nggak ngerti, atau dia cukup smart menilai situasi. Jadi menurut tweet ini Gino sudah balik ke Amerika, jadi udah nggak di Korea Selatan lagi, jadi nggak ikut-ikutan kena masalah Johnny Somali yang sampai ketangkep. Bayangin men, teman main lu udah kabur duluan, ninggalin lu sendirian. Dan biasanya kalau orang-orang kayak gini itu tuh biasanya dideportasi, ngerti gak sih lo? Kayak negara tuh males ngurusin orang kayak gini, udah balikin aja ke asal. Ini balikin ke Donald Trump nih, mumpung Donald Trump menang nih kan nih, enjoy your own people lah. Tapi katanya dia bukan dari Amerika ya, dari mana gitu. Tapi ya intinya kembaliin lah dia kemana gitu. Dan lu tahu apa yang pemerintahan Korea lakuin? No, not today. You are banned for leaving Korea. Dia tidak bisa meninggalkan Korea. Dia nggak bisa cabut dari Korea. Dia mau berusaha kabur ke luar negeri, dia mau berusaha ngindar atau apalah. Nope, you cannot run. Lu diadili di Korea dengan peraturan Korea, dengan peradilan Korea, dengan cara Korea. Man. Akhirnya ada beberapa info dari Twitter yang bilang kalau misalnya dia itu berusaha kabur ke Kedubes Amerika untuk minta perlindungan dari Kedubes Amerika. And you know what? Apa yang Kedubes Amerika bilang tentang dia? Kita akan pastikan Johnny Somali mendapatkan hak-haknya. Kalau terdengar sama lu kayak dia lagi dilindungi atau dia lagi dibantuin, sebenarnya enggak. Sebenarnya arti dari kata-kata diplomatis itu adalah ya kita nggak bisa ngurusin, tapi ya lu mendapatkan hak lu lah untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan adil dan fair di Korea Selatan. Jadi bukan kayak kita bantuin lu, nggak ya, kayak lu dapat hak-hak lu lah. Udah gitu aja, that's it. Tapi itu info dari Twitter ya, gue belum bisa dapetin the real answer dari kedubesnya. Bagaimana bisa jadi ini cuman argumen beberapa orang yang mungkin pernah kerja di kedubes dan bilang ya kayaknya Johnny Somali emang udah nggak bisa diselamatin. Kita udah tahu lah Johnny Somali pasti akan dituntut akan perusakan dan penyerangan ya, karena dia rusuh ke banyak orang dan lain-lainnya. Tapi ada satu hal yang cukup surprise nih ya di Johnny Somali. Dicurigai pakai narkoboy. Ya pantas kelakuannya begitu. Ada pengaruh obat-obatan. Inilah bukti nyata adik-adik. Jangan kalian sentuh narkoboy. Jangan jadi narkoboy. Itu berbahaya. Lu mau jadi kayak Johnny Somali. Dan kalau kalian belum tahu, Korea Selatan itu adalah negara yang cukup keras sama kasus narkoboy-narkoboyan kayak gini. Bisa jadi Johnny Somali dicebloskan ke penjara dengan waktu yang cukup lama, kira-kira 10 tahun. Keburu MU ganti pelatih 5 biji ya guys. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah hukuman 10 tahun itu adalah hukuman yang sudah cukup buat kelakuan Johnny Somali di Korea? Komen di bawah. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Semoga video pembahasan terakhir gue mengenai Johnny Somali adalah keputusan peradilan Korea terhadap hukuman Johnny Somali. And that's it. Ya nggak sih? Ih.